Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya PKS resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Seperti dilansir oleh detik.com, PKS resmi menetapkan calon presiden untuk diusung di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. PKS mengusung Anies Baswedan menyusul langkah Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai Capres. Pembahasan itu mengerucut bahwasannya sosok yang dimaksud jatuh kepada Anies Rashid Baswedan, kata Presiden PKS Ahmad Syaihu di DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis 23 Februari 2023. Pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini, saya instruksikan kepada struktur, anggota, simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri sebagai bakal calon presiden RI yang diusung oleh PKS, kata Syaihu. Nah, sahabat kalian, akhirnya Anies Baswedan lagi-lagi melangkah maju progresif menjadi calon presiden yang ditetapkan. Sekarang ada dua, yaitu Nasdem dan PKS. Sementara pada saat Anies mendapatkan dua dukungan partai tersebut, pihak lain atau koalisi lain atau calon presiden yang lain belum tampak batang hidungnya sebagai sosok yang dicapreskan. Ada apa dan mengapa seperti itu? Kalau kita analisis, boleh jadi memang tarik saling menarik ya kepentingan, misalnya antara Gerindra dengan PKB belum tuntas, termasuk Golkar, PAN, dan P3 juga demikian. Terlebih belakangan PAN akan maju sendiri. Ya, terbaru beritanya Din Syamsuddin dukung kalau Zulhas maju sebagai capres atau cawapres, dan P3 sibuk untuk mengusung Sandiaga Uno. Sementara Golkar yakin bahwa Erlangga akan maju sebagai capres atau cawapres. Akhirnya kita bisa melihat bahwa dari tiga koalisi yang ada, ya hanya koalisi perubahan yang semakin hari semakin matang. Sementara koalisi lain tampak semakin tidak karuan dan tidak jelas arah dan ya katakanlah ritmenya. Ini tentu saja menunjukkan bahwa koalisi lain dari partai-partai yang ada di dalamnya betul-betul belum memiliki satu kata sepakat. Dan itu tentu saja tarikan-tarikan tentang kepentingan yang satu sama lain belum tuntas. Sedangkan koalisi perubahan semakin kuat. Jika PKS telah mendeklarasikan dan ini disusul AHY atau Demokrat juga melakukan hal yang sama, meskipun dilakukan secara mandiri oleh masing-masing partai, pada akhirnya ini akan bertemu, ya. Bahwa PKS tidak mengundang Nasdem sama Demokrat, ya saya pikir tidak perlu diundang. Buat apa? Itu sama-sama sudah mendukung Anies Baswedan. Kalaupun nanti itu dilakukan juga oleh Demokrat, saya kira itu bukan sebuah representasi bahwa koalisi perubahan itu sedang retak, bermasalah atau apapun. Nah, kalau sudah seperti ini, maka posisi Anies Baswedan akan semakin diuntungkan karena pertama dia terdepan, kedua dia sering ketemu rakyat, dan ketiga rekam jejak Anies Baswedan semakin hari ketika banyak serangan yang menghantam Anies Baswedan justru semakin terungkap ya kekuatan-kekuatan kinerja yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu sendiri. Dan kondisi seperti itu langsung ataupun tidak menjadi amunisi bagi Anies Baswedan untuk semakin dikenal oleh publik, dan pada akhirnya yang kalau Amin Rais bilang hari ini dari tukang becak sampai siapapun itu pegang handphone, sudahlah pasti akan memandang mantan Gubernur DKI Jakarta ini sebagai sosok ya capres yang memiliki kapasitas, pada saat yang sama integritas, di sisi yang lain juga kemampuan bekerja dengan sangat baik. Dan ini tentu menjadi sebuah kado bagi masyarakat tentang betapa 2024 akan menjadi pemilu yang menarik karena ada calon atau capres yang memiliki ya daya tarik tinggi, ya magnet power yang kuat, sesuatu yang betul-betul menjadi satu harapan masyarakat. Sekalipun ya berbagai macam upaya untuk menaikkan capres lainnya melalui elektabilitas lah, survei lah, dan seterusnya itu terus dilakukan, saya kira
masyarakat juga punya rasionalitas, dan rasionalitas mereka semakin tercerahkan seiring dengan ya informasi yang begitu luas di dunia internet itu sendiri. Nah, sekarang kita tinggal menunggu kapan Demokrat akan secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Dan kalau kita perhatikan kalimat Ahmad Saihu tadi sebagai ketua umum atau presiden PKS, kita bisa lihat bahwa upaya ini akan semakin kuat dan masif, mengingat seluruh elemen yang ada di PKS diminta untuk bergerak mengenalkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Jadi ibarat sebuah gelombang, ya, dukungan kepada Anies Baswedan semakin kuat, semakin tinggi, dan boleh jadi seiring berjalannya waktu ke depan, partai-partai yang masih kalang kabut, ya katakan begitu, dalam koalisi-koalisi yang tidak begitu jelas arah dan tujuannya, akan sangat mungkin berpikir rasional, kemudian berbalik mendukung Anies Baswedan. Itu mungkin saja terjadi dan peluangnya cukup besar. Kalau memang partai-partai lain menghendaki kemenangan pada pemilu 2024, ya berada di pihak yang mendukung Anies Baswedan, itu bukan sekedar langkah rasional, tetapi juga logis dan secara perspektif ataupun kalkulasi akal sehat, sepertinya akan beruntung partai-partai yang mendukung Anies Baswedan. Tetapi benarkah demikian? Kita lihat saja, perjalanan masih panjang. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.